Pada tanggal 11 Februari tahun 79 di Maui, Hawaii, 5 orang laki-laki memutuskan untuk mancing di laut menggunakan perahu. Kelima laki-laki ini adalah Ralph Malaikini, Peter Hansett, Scott Mormon, Benjamin Kalama, dan yang terakhir Patrick Wisner. Mereka semua adalah satu grup teman kerja di sebuah konstruksi bangunan. Dan karena nggak ada di antara kelima laki-laki ini yang punya perahu, mereka berinisiatif pinjam perahu dari seorang teman. Perahu yang mereka pinjam bermerek Boston Whaler yang oleh pemiliknya diberi nama Sarah Joe. Setelah menyiapkan bekal makanan, minuman, dan juga lengkap sama wadah untuk hasil tangkapan ikan, mereka berangkat memancing sekitar jam 10 pagi. Pada saat itu di area pantai timur Maui, sinyal untuk channel televisi dan juga radio sangat susah untuk didapatkan, sehingga informasi nggak bisa sampai dengan cepat pada orang-orang yang tinggal di sana, termasuk informasi perkiraan cuaca. Yang mana ini adalah hal yang sangat beresiko untuk masyarakat yang tinggal di dekat laut dan melakukan banyak aktivitas di laut. Naasnya di hari itu tidak ada yang tahu jika akan ada badai di wilayah mereka, sehingga ada beberapa perahu yang berangkat ke laut seperti biasanya, termasuk perahu Sarah Joe. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah perahu Sarah Joe berlayar, seperti yang sudah diperkirakan, ada badai besar yang menyapu bagian timur Maui. Bahkan masyarakat di sana mendeskripsikan badai ini sebagai badai paling besar dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terakhir. Selain perahu Sarah Joe, ada 3 perahu lagi yang berlayar di hari itu. Beruntungnya 3 perahu kembali dengan kru yang lengkap dan juga selamat, namun tidak dengan perahu Sarah Joe. Pada jam 5 sore, teman dan keluarga dari para anggota perahu Sarah Joe melaporkan sama penjaga pantai kalau perahu ini yang berisi 5 orang awak belum juga kembali. Dengan cuaca yang masih buruk dan juga jarak pandang yang sangat terbatas, Badan Penyelamat mengirimkan sebuah pesawat terbang dan juga beberapa kapal untuk mencari keberadaan para korban. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil sama sekali, tetapi pencarian terus dilakukan sampai 5 hari ke depan. Badan Penyelamat menggunakan puluhan pesawat dan juga puluhan kapal dengan area pencarian mencakup 90.104 km persegi. Namun sampai pada hari kelima pencarian tidak ditemukan apapun yang terkait dengan perahu Sarah Joe. Perahunya nggak ketemu, kelima orang awaknya nggak ketemu, bahkan barang-barang milik kelima laki-laki ini juga tidak ditemukan. Setelah hari kelima, sayangnya Badan Penyelamat menghentikan pencarian, sedangkan keluarga dan teman dari kelima orang ini masih berharap mereka bisa ditemukan. Karena mayat kelima orang ini belum ditemukan, masyarakat berasumsi kalau mereka masih hidup, mereka pasti masih terombang-ambing di laut lepas. Hal ini membuat keluarga, teman, dan masyarakat take action sendiri. Mereka memutuskan untuk melakukan penggalangan dana, dan dari penggalangan dana ini terkumpul uang $50.000 Amerika yang nantinya akan mereka gunakan untuk menyewa pesawat dan juga kapal besar untuk memperpanjang masa pencarian. Uang ini bisa mendanai pencarian selama 2 minggu dengan cakupan wilayah yang lebih besar. Namun lagi-lagi mereka harus kecewa karena udah dengan effort sebesar dan seniat ini, keluarga, teman, dan masyarakat tidak mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Sama seperti hasil pencarian dari Badan Penyelamat, tidak ditemukan apapun yang terkait dengan perahu Sarah Joe. Hal ini membuat masyarakat heran karena mereka sudah sangat familiar dengan laut. Biasanya ketika ada perahu yang hilang, pasti ada sisa-sisa barang atau bagian kapal yang ditemukan. Tidak pernah nihil 0% temuan seperti yang terjadi pada kasus Sarah Joe. Akhirnya setahun setelah menghilangnya kapal Sarah Joe, karena tidak kunjung mendapatkan kabar baik, masyarakat memutuskan menggelar acara memorial untuk mengenang hilangnya kelima orang yang mereka kasihi. Mereka percaya at this point, kelima orang ini sudah meninggal dunia. Setelah 10 tahun berlalu, pada tanggal 10 September tahun 88, seorang ahli biologi kelautan John Matten datang ke sebuah pulau yang sangat kecil. Nama pulau ini adalah Taongi Atoll. John datang bersama keempat kru lainnya untuk survei wilayah yang nantinya akan digunakan untuk tempat penangkaran penyu. Taongi Atoll adalah pulau kecil yang berjarak 3.700 km dari Hawaii. Gak ada air bersih di sana sehingga tentu saja tidak layak untuk ditinggali manusia
Rusia. Dan karena jaraknya yang jauh dari pulau berpenghuni, pulau ini pernah dijadikan tempat uji coba bom atom oleh Amerika Serikat. Singkat cerita, setelah John dan krunya berkeliling untuk survei, mereka menemukan sebuah bangkai perahu bermerek Boston Whaler. John mulai melihat-lihat perahu itu dan membersihkannya dari pasir. Dan saat tulisan yang ada di bagian samping perahu terlihat, John benar-benar kaget karena ternyata bangkai perahu itu adalah Sarah Jo yang hilang 10 tahun yang lalu. John tahu sekali tentang kasus Sarah Jo ini karena dia adalah penduduk Maui dan dia juga salah satu ketua dari tim pencarian Sarah Jo. Sekitar 90 meter dari bangkai perahu ditemukan sebuah kuburan. Kuburan ini dangkal dan ada batu nisannya yang kayak sengaja dibuat dari tumpukan batu. Karena temuan ini, John dan krunya memutuskan untuk tidak melanjutkan survei. Mereka memanggil pihak berwenang untuk bisa mendalami temuan ini. Pihak berwenang segera mengirim beberapa ahli forensik dan setelah beberapa hari jasad yang mereka temukan diidentifikasi sebagai Scott Moorman. Anehnya di dalam kuburan Scott ditemukan sebuah buku tipis dan di setiap lembar buku itu terdapat sebuah kertas tinfoil yang dipotong kecil-kecil. Gak ada yang tahu apa arti dari buku ini, tetapi satu hal yang jelas adalah ada seseorang yang dengan sengaja mengubur Scott Moorman. Pencarian besar-besaran dilakukan di sekitar pulau dengan harapan bisa menemukan keempat jasad lainnya. Hampir semua bagian pulau digali dan banyak penyelam diturunkan di sekitar pantai untuk mencari barangkali ada jasad atau tulang yang tersangkut di terumbu karang. Tetapi sayangnya setelah pencarian yang sangat intens, gak ada tanda-tanda adanya jasad lain di pulau Taongi Atoll. Banyak sekali misteri yang masih menyelimuti kasus Sarah Jo sampai hari ini. Yang pertama tentu saja, siapakah yang mengubur Scott Moorman? Kalau memang yang mengubur adalah keempat awak kapal lainnya, di manakah mereka saat ini? Atau di manakah jasad mereka? Yang kedua, apakah arti dari buku tipis yang dikubur bersama Scott Moorman? Dan misteri ketiga adalah ahli forensik mengatakan bahwa dilihat dari tulang Scott Moorman, dia seperti belum lama meninggal. Mereka tidak mengatakan secara spesifik berapa tahun yang lalu, tapi yang pasti jasad itu belum berusia 10 tahun, yang artinya pada saat Scott hilang pada tanggal 10 Februari tahun 79, dia tidak langsung meninggal. Dia masih bertahan hidup selama beberapa tahun. Dan yang keempat ini plot twist banget, yaitu 6 tahun setelah perahu Sarah Jo menghilang, yaitu pada tahun 85, pemerintah sempat melakukan survei untuk penangkaran satwa di Pulau Taongi Atoll. Selain survei, dilakukan juga pengukuran pulau secara mendetail. Pada saat itu, kuburan Scott Moorman dan bangkai perahu Sarah Jo belum ada di sana. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Scott dalam rentang waktu 6 tahun, yaitu dari tahun 79 sampai dengan tahun 85. Apa mungkin di timeline 6 tahun itu Scott masih hidup? Atau kemungkinan lainnya adalah jasad Scott terombang-ambing di laut sebelum akhirnya terdampar di Taongi Atoll. Semua itu sekali lagi masih menjadi misteri. However, di antara beberapa teori ada satu teori yang menurutku paling masuk akal, yaitu teori kapal penangkap ikan yang ilegal dari Cina. Jadi di teori ini tanpa sengaja jenazah Scott ditemukan oleh awak kapal ilegal, lalu dia diberi pemakaman secara layak di Pulau Taongi Atoll. Tentu saja awak kapal ini tidak bisa melaporkan temuan jasad Scott pada pihak berwenang setempat karena pastinya mereka takut tertangkap. Nah, kenapa kapal ini harus dari Cina? Karena di dalam kuburan Scott ditemukan buku tipis berisi tinfoil. Buku misterius ini diperkirakan adalah sebuah jinzi, yang mana dalam budaya Cina, jinzi dipercaya sebagai bekal materi untuk hidup di kehidupan selanjutnya. Sedangkan keempat jasad lainnya diperkirakan hilang di laut lepas pada saat badai terjadi. Tentu saja balik lagi, ini semua hanya teori dari masyarakat yang dirasa paling masuk akal. Sampai sekarang, kasus perahu Sarah Jo masih menjadi kenangan yang pahit untuk masyarakat Maui. Mereka masih sering berdoa bersama di pinggir pantai untuk mendoakan keempat orang yang jasadnya sampai sekarang masih belum bisa ditemukan.